Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar Visual Basic menggunakan Visual Studio 2019. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Ya, pada ini ikonnya ini kita klik sekali. Ya, kita menunggu sampai dia siap. Nanti kita ikut prosedur-prosedur yang diwajibkan. Jadi kalau kita ingin membuat program atau proyek baru, ya kita tinggal klik di create-nya, ya kemudian nanti kita pilih fitur-fitur yang akan mengatur interface-nya. Ya, kita tunggu sampai siap. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada video yang pertama, video saya yang lalu, yaitu kalau ini kita masih baru buka, ini belum seperti ini, jadi kita harus pilih. Tapi karena ini sudah pernah dibuka, sehingga sudah interface settingnya atau pengaturan pada interface-nya sudah ditampilkan seperti ini. Jadi ini yang pertama Visual Basic, kemudian yang ini Windows, yang keduanya di desktop. Kemudian setelah itu kita pilih Windows Form Application, ya. Windows Form Application, kemudian kita klik Next. Selanjutnya kita tulis nama folder sekaligus nama proyek dan nama file kita akan otomatis. Jadi seperti ini misalnya, kita tulis saja belajar belajar Visual Basic 2019 ya. Kalau namanya sudah ada, dia akan tidak mau tampil dan dia akan suruh ulang. Jadi kalau namanya belum ada, ini bisa dipakai. Kemudian otomatis di bawahnya langsung keluar nama sama seperti ini. Lalu ini kita pilih lagi. Kita pilih lagi tempat penyimpanannya di mana dengan menggunakan browse ini. Ya, kita pilih tempat penyimpanannya, yaitu yang biasa saya pakai atau yang saya sudah pakai di drive E, ya. Kemudian KBM, kemudian CAP 22 atau KBM 22, lalu belajar Visual Basic, bisa juga misalkan di pemrograman bisa juga, atau kita taruh saja di sini belajar Visual Basic. Kemudian kita tidak perlu klik double, kita langsung saja di belajar pemrograman. Kita kembali di Visual Basic, lalu kita select all folder, kita klik di sini, ya. Maka ini akan secara otomatis, ya, akan masuk. Kemudian kita klik next, ya. Lalu berikutnya kita pilih ini juga perlu kita pilih untuk pertama kali. Tapi kalau sudah seperti ini sudah tertulis current, berarti ini yang siap dipakai, jadi tidak perlu lagi kita pilih. Karena di sini ada .NET Core 3.1, tapi itu bukan itu yang kita pakai, tapi ini yang kita pakai yang lebih lengkap. Ada lagi yang .NET 6, sudah ada lagi yang terbaru. Setelah itu kita klik pada create, maka dia akan tampil lembar kerja dari Visual Studio 2019 ini.
dan setelah itu kita siap bekerja. Ya, kita tunggu saja sampai dia siap karena memang harus menunggu ya beberapa saat karena program yang kita gunakan ini menggunakan banyak bahasa dan kita sudah pilih salah satu bahasa sehingga dia harus memilih lagi dari internalnya sendiri. Jadi kita tunggu sampai siap. Ini lembar kerjanya akan tampil di sini. Baru kita kerjakan. Sekali lagi Visual Basic ini itu termasuk jenis Visual Basic compiler. Namun juga bisa kita gunakan untuk menulis program, hanya saja programnya memiliki extension yang berbeda. Ya, extension yang berbeda sehingga berbeda dengan basic interpreter seperti misalkan QBasic yang kita sudah pelajari. Ini akan muncul dan setelah kita buat program kita simpan, akan disimpan dengan extension yang berbeda. Nanti kita lihat extensionnya seperti yang. Nah, ini sudah siap. Sudah siap ini lembar kerjanya. Ini toolbox-nya belum ada, jadi coba kita klik di sini karena kebetulan ada di sini. Kalau memang sudah siap, kita tidak perlu buka lagi dari sini. Ini sudah siap toolbox-nya, kita klik. Nah, ini kita bisa membuka langsung. Kita klik di auto hide-nya, kita klik di sini supaya dia lepas dari ini, nanti dia tidak masuk di bar bagian kirinya, tapi kalau kita klik seperti tadi dia akan masuk langsung di sini. Jadi kita patok istilahnya ini. Kemudian Solution Explorer-nya juga sudah siap. Kemudian propertinya sudah siap. Nah, berarti kita siap melakukan pekerjaan kita atau membuat proyek kita. Yang pertama kali ini kita akan buat menu pada sepanjang form bar ini di bawahnya. Kita akan buat menu atau pilihan di sini ya, supaya kalau kita klik tinggal dia teruskan ke ke objek apa atau ke file apa yang dia akan dibukanya. Jadi caranya yaitu yang pertama kita klik di menu strip ya, ada menu strip di mana kita lihat di menu strip ini untuk membuat menu ya. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini akan muncul langsung di bawah sini. Ya, itu. Nah, tinggal kita klik di sini. Ya. Kemudian ada sub-subnya. Setelah kita enter langsung akan masuk ke sub. Jadi misalkan kalau ini menunya misalkan saja biodata ya. Biodata misalnya. Kemudian di bawahnya misalkan ada data diri seperti yang kita sudah buat pada video yang pertama. Ya. Ada data diri misalnya ini. Ya. Ya, data diri. Data diri ini kita sudah buat pada video yang pertama. Yang sebelumnya ini. Kemudian ada lagi misalkan data teman misalnya, ya. Teman dekat kita. Ya, bisa saja orang tua dan sebagainya bisa saja di situ. Kemudian setelah itu kita pindah ke submenu yang lain. Misalkan submenu yang lain misalnya kalkulator misalnya. Kalkulator misalnya kita buat kalkulator. Nah, di kalkulator ini ada banyak beberapa, ada misalkan hitungan biasa, kemudian bisa juga kita menggunakan bangun datar misalnya, bangun datar seperti segitiga, segi empat dan sebagainya. Nah, bisa saja kita isi di sini. Jadi misalnya di sini perhitungan misalnya. Ya. Misalnya perhitungan.
kita tulis di sini perhitungan misalnya. Kemudian bisa juga di sini ditulis lagi bangun datar, misalnya bangun datar bisa saja. Seperti misalnya luas segitiga dan sebagainya, nanti kita lihat. Kemudian kita kembali ke sini, ini menunya misalnya kita akan belajar visual basic. Kita misalkan belajar di sini perulangan misalnya, percabangan misalnya, percabangan. Kemudian di sini kita belajar perulangan misalnya, perulangan, misalnya. Kemudian di percabangan ini ada if then, ada if then else. Misalnya ya if then else, kita klik ulang di sini, kita masuk di subnya ya. Kita masuk di subnya. Kemudian kita klik di sini. Di percabangan ini ada if then dan if then else ya. Jadi dalam basic itu seperti basic interpreter lain, dalam percabangan paling tidak ada if then, kemudian if then else ya. Ya, jadi ada if then, kemudian di bawahnya misalnya ada sub if then else, if then else misalnya. Kemudian pada perulangan ada loop ya. Nah di if then, saya kembali ke if then ini, if then else ini ada dua lagi, if then else dua aksi ya, if then else dua aksi, dan if then else lebih dari dua aksi. Tapi nanti ketika sudah buat itu baru kita buat. Nah, sekarang perulangan di dalamnya ada loop while dan loop ya. Jadi loop, ada loop di sini misalnya, loop while ya misalnya. Kemudian ada loop, masih ada lagi loop, beberapa cabang pencabangan, loop while dan loop until misalnya. Jadi ini taruh loop until. Kemudian ada tombol juga, kita nanti pasang seperti ini. Jadi ini nanti bisa berfungsi sebagai tombol. Kita lihat nanti dalam pelaksanaannya. Misalkan ini keluar. Nah, kita sudah menyelesaikan beberapa menu. Menu ini letaknya di sini. Bisa saja kita letakkan di samping sini, bisa saja. Tapi itu nanti pada kesempatan lain kita coba dengan proyek lain. Nah, ini menu ya. Nanti kita pilih yang kita ambil tadi dari menu strip ya, menu strip tadi di bawahnya. Kita ambil dari menu strip ya. Ini menu strip. Kita klik di sini, lalu kita klik di lembar kerja. Lalu tampil di sini, akan tampil di sini baris-barisnya atau menu stripnya. Nah, setelah itu kita buat label. Misalnya labelnya kita buat label belajar bahasa basic atau belajar basic visual. Kita klik di label, kemudian kita klik di sembarang di sini. Lalu label ini kita letakkan di posisi yang ini, yang lain. Lalu kita klik di sini, maka labelnya sudah ada di sini. Ya, tinggal di propertinya kita tinggal klik di text label, lalu kita ganti labelnya. Misalnya kita ganti dengan belajar
huruf besar semua supaya belajar Visual Basic. Basic 2019. Enter. Nah, dia tampil di sini. Ini bisa diatur backgroundnya, ya, bisa kita atur backgroundnya warna apa, bisa kita atur tulisannya warna apa, bisa kita atur fontnya warna apa, size fontnya atau ukuran fontnya berapa, kita bisa atur. Tapi itu kita tidak sampai, artinya saya tidak fokus pada itu. Tapi kalau mau kita cari saja di sini, ya, kita cari saja. Nah, ini font kita klik di place-nya ini supaya tampil detailnya. Lalu size-nya, ya. Size-nya kita ganti misalnya 20 misalnya. Size-nya 20, ini 20. Posisinya juga bisa kita atur misalkan di center, tapi terserah kita mau atur posisinya di mana dan sebagainya. Tapi itu tidak terlalu penting karena bisa kita geser saja begini juga bisa, ya. Geser begini. Nah, ini kita sudah punya ini. Ya, kita sudah punya ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya kita mengaktifkan ini. Misalkan kita bekerja bisa melihat biodata, kemudian melihat kalkulator. Di biodata ini kan ada data diri, ada data teman. Data diri kita sudah coba buat pada video pertama dan sukses. Nanti data teman juga bisa kita buat lagi. Jadi kita buat satu kali ini, ya. Kemudian kalkulator misalnya. Nah, untuk membuat tampilan data diri ini, kita tidak bisa menggunakan form 1 atau form 1. Kita harus tambah form. Nah, cara menambah form adalah kita klik di proyek, ya. Ini ada di menu barnya ini. Ada file, edit, view. View tadi kita gunakan untuk menampilkan toolbox, kemudian Solution Explorer, kemudian untuk properti kita klik kanan di sini, keluarkan ini, masuk di properti. Nah, ini kita masuk di proyek, kita ambil add, ya, add form, Windows Form. Ini kita klik di sini, ya, untuk menambahkan form. Ya, kita lihat, kita klik sekali lagi di form Windows Form ini, ya, kita klik di sini, lalu kita klik add. Di sini, di bawahnya ini ada add. Ya, kita sudah menambahkan form. Tinggal kita lihat, ini nanti kita bukan di sini lagi, tapi kita akan langsung pindah ke form 2. Ya, ini masih form 1. Kita lihat apa yang ditampilkannya. Ini belum. Ya, belum tampil. Nah, ini dia berbuka. Memang prosesnya agak lama. Tapi tidak apa-apa daripada kita tidak tahu apa-apa. Kita tunggu saja. Ini sudah form 2. Nah, di form 2 ini sudah pasti kita akan bikin persis seperti yang tadi. Ada biodata, ya. Biodata dengan label. Di labelnya di sini ada, kita isi label duluan, ya. Belajar basic visual, visual basic. Ya, ini labelnya sudah ada di sini. Kita ganti labelnya. Label yang ini masih label 1 lagi di form 2 ini. Tadi juga label 1 di form 1. Nah, label 1 di form 2 ini kita tulis belajar Visual Basic. Ya, belajar Visual Basic 2019. Ya, kita enter. Ya, kita enter. Nah, ini. Kemudian lagi kita atur fontnya supaya besar seperti tadi. Tadi 20, kita taruh 20 juga. Ya, lalu kita geser. Kita pakai geser saja. Karena apa namanya?
Untuk mengaturnya bisa saja dengan cara perintah dari properti, tapi kita geser saja. Lalu kita buat, misalkan tadi saya ulangi lagi data diri misalnya, data diri dan data teman. Data diri dan data teman ini kita buat saja di satu form. Bisa saja dipisah, tapi terlalu boros form. Nah, untuk data diri kita buat ulang. Klik di sini. Ini saya copy saja, kan di data diri ada 3 label. Ya, ada 3 label. Ya, saya copy, kemudian saya paste lagi. Ya. Untuk bikin 3. Ya. Paste lagi, bikin 3, bikin 4, juga 5. Paste lagi. Nah, ini. Nah, sekarang ini kita aktifkan satu persatu, kita tarik. Ini label 3. Ya. Kan ini label 1, label 2, label 3, kemudian label 4. Label 4, kemudian label 5, label 6, label 5. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini sebenarnya sebelum ini tadi ada label juga. Jadi misalkan biodata diri. Ya. Ini label biodata diri. Jadi ada lagi di sini biodata teman. Jadi kita bikin saja ulang biodata diri. Kemudian biodata teman. Ya. Terus nama, kemudian alamat atau email, saya taruh email saja. Lalu channel YouTube, ya. Untuk biodata diri seperti yang tadi kita buat pada video yang sebelumnya. Ya, kemudian untuk ini bukan ini yang kita minta, salah klik 2 kali, ya. Kita kembali, ya, ke form 1. Kemudian untuk ini mana tadi? Ini masih proses. Ya, 6. Kemudian di teman ini data teman, misalnya ini data teman nanti kita tulis. Kemudian data teman ada nama juga, kemudian ada misalnya tanggal lahir saja. Karena tanggal lahir kita belum pakai di sini. Jadi kita bikin lagi labelnya atau kita copy lagi dari sini, bisa juga. Copy. Masih ada yang juga kita sudah copy dari sini tadi, tinggal kita paste saja. Ya, paste. 7. Paste lagi, 1 lagi. Ya. Jadi bisa kita buat sekaligus begini. Tapi bisa juga kita buat satu-satu, bisa saja. Ya. Jadi ini data diri, kita klik di sini. Kita ganti label 2 ini dengan data diri misalnya. Diri, enter, kemudian nama kita ganti lagi, ganti label 4 ini menjadi nama, enter, kemudian ini email, karena sudah tidak sulit lagi karena kita sudah buat pada video sebelumnya. Data diri, tinggal data teman saja yang belum, misalkan mail misalnya. Kemudian yang berikutnya ini channel. Yang dimaksud channel adalah channel YouTube. Channel, kemudian data teman. Saya double klik. Tidak boleh double klik karena nanti dia masuk ke rumus, ya. Data teman. Ya, ini saya ganti data teman. Label 3 ini data teman. Data teman, kemudian ini nama.
ya. Kita ganti nama, kemudian ini tanggal lahir misalnya, tanggal lahir, enter. Nah, kita sudah punya ini, tapi tampilnya di mana? Bisa saja tampilnya hanya di satu, sesuai dengan ini saja tampilnya, tapi bisa juga ditampilkan sendiri-sendiri. Jadi misalnya nama ini kita tampilnya di mana? Tampilnya di text box, ya, text, ya, text box ini. Nah, ini, ya, text box kita klik di sini, kita taruh di salah satu tempat, ya, di sini misalnya. Lalu kita perbanyak, misalkan sejumlah ini, ya. Jadi ini ada 3, ini 2, berarti 5 ya. Kita copy lalu kita paste, tambah 4 lagi, 1, 2, 3, 4 lagi. Jadi sorry, tidak perlu 4, hanya ini, nah, ini emailnya, ya. Jadi kita lihat textbook 2, textbook 1, textbook 2, textbook 3. Ini penting kita lihat namanya, ini namanya. Textbook 3 karena dia yang aktif. Textbook 2 ini yang aktif. Textbook 1 ini aktif. Kenapa ini sangat penting? Karena nanti ketika kita pasang tombol di sini, tekan misalkan nama dan seterusnya, kita harus tulis rumusnya sesuai dengan ini. Kemudian untuk yang berikutnya ada data teman. Ini textbook berapa ini? 5, ini 4 tadi. 3 ini, berarti 4 yang kita pakai. Nah, ini yang kita pakai untuk nama di sini. Ya, untuk nama di sini kita pakai itu. Lalu ini kita buang karena di tanggal lahir kita bukan pakai nama tapi menggunakan label yang lain. Bukan label, bentuk format yang lain. Kita hapus saja, klik kanan lalu cut, buang, cara membuang. Lalu untuk mengisi ini kita cari menu lain, ya. Kita cari yang lain, misalnya di ini. Untuk tanggal lahir kita gunakan date time picker, ya. Kita klik di sini lalu kita klik di satu tempat. Karena ini untuk tanggal lahir, kita taruh di sini, ya. Nah, ini. Nah, ini kita sudah buat ini. Lalu kita hanya membutuhkan 2 tombol, ya. Jadi tombol untuk mengisi ini dengan ini. Jadi nama kita atau nama data diri dengan data teman, cukup kita mengisi dari 1 tombol. Namanya tampil misalnya. Kita kasih nama tampil, kemudian yang 1 tombolnya keluar. Berarti kita butuh memasang tombol lagi. Kita butuh memasang tombol. Jadi kita ambil buttonnya. Di sini disebut button ini. Kita butuh 2 button, ya. Kita taruh di bawah sini misalnya, atau di sini di tengah saja. Karena untuk tampil untuk dua-dua. Kita taruh saja di sini supaya kesannya, oh iya dia pakai untuk dua-dua misalnya.
button ini, ya. Kemudian kita copy, paste satu lagi. Copy, kita paste satu lagi untuk keluar. Nah, untuk keluar ini kita taruh di bawah misalnya. Misalnya saja, di mana saja kita suka kita untuk menempatkannya bisa saja. Nah, ini kita sudah punya ini. Bagaimana mengisi text box ini, ya, dengan ini, dengan tanggalnya. Kita tinggal menulis rumus menggunakan tombol, ya, menggunakan tombol. Nah, sebelum itu kita coba dulu yang ini. Oh iya, belum. Nanti di run baru muncul. Kita tidak perlu tulis rumus ini. Hanya rumusnya kita di tombol ini 2 saja. Jadi misalkan kita tulis untuk box 1, ya. Kita ingat lagi box 2, text box 3, text box 4. Oke. Kita klik double di sini untuk masuk di rumus. Bagaimana menulis rumus atau perintah-perintah Visual Basic. Perintah basic itu mirip sama dengan perintah di Visual Basic, tapi di Visual Basic banyak yang sudah otomatis, hanya kita tulis beberapa. Tapi kalau di Basic Interpreter kita harus menulis semuanya. Jadi kita klik double di sini, kita akan masuk di rumus. Nah, ini ya, jadi button 1, ya, kita masuk di sini. Ini button 1. Button 1 ini kita gunakan untuk mengaktifkan apa? Untuk menampilkan nama. Jadi menampilkan nama, kita menulis seperti yang pada video saya pertama. Misalkan ini text box 1, ya. Text box 1, ya, dot text sama dengan buka kutip, lalu tulis, misalkan karena ini di pertama text box satunya adalah menampilkan nama data diri, maka saya tulis nama saya misalnya. Saya tulis nama besar. Bila ditutup lagi dengan tanda kutip, yakin ini benar karena dia tidak ada tanda, ya. Kalau ada tanda yang lain, misalkan garis bawah dan sebagainya, itu berarti tidak betul. Nah, ini textbook 1 dot text atau titik text sama dengan ini. Di bawahnya juga sama, tapi hanya bedanya di textbook ini. Jadi ini bisa kita copy. Ya, kita bisa copy ini, ya. Kita blok dulu baru kita copy. Kita copy, ya. Lalu kita klik di sini. Kita paste lagi atau paste lagi. Lalu kita ganti ini textbook 2. Textbook 2 bukan nama tapi alamat email, ya. Ya. @gmail.com, ya. Ini textbook 2-nya akan menampilkan itu. Kemudian untuk textbook 3-nya kita paste lagi di sini karena kita masih copy ini tadi, nanti baru kita ganti. Ya, kita paste lagi di sini, ya. Lalu kita ganti ini jadi textbook 3, ya. Dot text sama dengan, kebetulan channel YouTube saya sama persis seperti ini, jadi ini sudah saya anggap benar, ya. Nah, itu untuk menampilkan data diri. Kemudian kita akan menampilkan lagi data teman. Ya, bisa saja kita tulis lagi di sini, kita tes. Apakah nanti bisa atau tidak, nanti kita coba lihat.
karena ini juga kita baru uji coba. Paste misalnya. Nah, ini textbook 4 ya, menampilkan nama teman ya, nama teman dekat misalnya, atau teman biasa saja, salah satu teman kita yang dekat misalnya. Misalkan ibu, atau jangan, karena itu ibu, kita pakai yang lain saja ya, misalkan Ruben Luji misalnya. Oke, Ruben Luji, textbook 4 sudah benar. Kita lihat ini untuk menampilkan data teman, data diri teman. Kemudian ini 3 ini menampilkan data diri kita. Kalau misalkan data diri teman banyak textbooknya, textbooknya bisa juga kita tambah lagi misalnya. Nah, lalu kita kembali ke desain ya, ke form 2 desain. Kita kembali ke sini. Nah, selain tombol ini ada tombol keluar. Kita klik double di tombol keluar ya. Kita belum ganti nama tombol ya. Di sini keluar ini kita tulis saja me dot close. Oh, sorry. Me dot close misalnya. Nah, dia sudah jadi, tapi namanya kita belum ganti kayaknya. Kita lihat dulu. Kita masuk lagi ke desain 2, web 2. Ini masih buton 1, buton 2. Kita ganti dulu. Ini misalkan tampil ya. Ini kasih nama tampil. Ini kasih nama keluar. Karena ini petunjuk. Jadi petunjuk buat kita, buat operator. Ini kasih nama keluar. Jadi label itu hanya sebagai petunjuk sebenarnya. Ya, jadi dia sebagai lebih cenderung kepada petunjuk keluar. Nah, kita sudah punya ini. Bagaimana mengisi ini nanti kita lihat waktu setelah kita run. Kita coba run ya. Kita run ini, kita klik di sini. Ya, kita klik di situ. Kita menunggu beberapa saat karena dia akan proses itu cukup lumayan. Ya, cukup lumayan dia akan proses. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang jelas dia belum akan masuk ke form 2. Kalaupun dia tampil hanya di form 1. Kita harus koneksikan form 1 dengan form 2. Belum, tadi kita belum buat. Yuk. Ya. Jadi kita koneksikan form 1 dengan form 2 sehingga ketika run dia muncul di form 1. Untuk masuk ke form 2 kita tinggal klik di biodata. Ya. Seperti itu. Jadi kita tunggu, kita lihat reaksinya. Pasti belum karena kita belum hubungkan. Tapi tidak apa-apa, kita tes dulu ya. Yang penting kita tes dulu. Bagaimana penampilannya ya, kita lihat apa yang belum kita buat, kita lihat ini sudah tampil. Kita tinggal klik di biodata, harusnya dia tampil, tapi karena belum ya kita tutup dulu. Ya, ini belum bisa. Kenapa? Karena belum dihubungkan antara form 1 dengan ini tadi form 2 yang kita berbuat. Ya, form 2 kita belum hubungkan. Nah, kita kembali ke form 1. Mana form 1-nya? Ini form 1 desain. Kita klik di form 1. Lalu kita klik double di data diri. Ya. Walaupun ini bukan tombol, ini menu. Ya. Kita klik double di sini. Dia akan masuk di rumus. Ya. Rumus di form 1. Ya.
di form 1 data diri tool strip menu item ya. Nah, untuk hubungkan antara form 1 ini dengan form 2 yang kita baru buat supaya bisa di run, kita tulis di sini form 2 ya. Jadi form 2 ya dot text sama dengan form 2 form 2 dot ya dot dialog, show dialog ya, show dialog. Kita lihat apa yang dia tulis ini seperti ini benar, berarti saya juga hanya ingat-ingat saja karena tidak bisa dihafal semua ininya. Berarti kita coba kembali lagi ke form 2 tadi, ini form 2 desain, baru kita coba run atau laksanakan, jalankan atau eksekusi. Maka nanti akan ketika kita klik di form 1 akan muncul masuk ke sini. Karena dia sudah dikoneksikan atau dihubungkan antara form 1 dengan form 2. Ya. Nah, ini sudah mau masuk. Kita lihat, kita tunggu dulu sesaat lagi. Ya. Ya, ini. Kita klik. Dia harus masuk di form 2. Sudah masuk di form 2. Lalu ini untuk mengisi ini, dengan mengisi ini dan mengisi nama teman ini tadi, ini harusnya temannya di bawah sini, nanti diatur lagi. Kita hanya klik di tombol tampil. Nah, sudah jadilah ini. Ya, berarti apa yang kita buat sudah jadi. Lalu kalau kita keluar, dia akan kembali ke dia akan keluar dari ini output namanya. Ya, output, penampilan output. Kita klik keluar, dia akan kembali bukan ke sini tapi kembali ke kembali ke sini. Nah, ini harus ada keluar lagi. Keluarnya kita belum tulis. Sehingga tidak bisa keluar lagi dari sini. Kita klik keluar tidak akan bisa karena belum ada apa-apa di sini. Nah, kita klik saja di sini. Dia akan kembali ke sini ya. Nah, kita kembali ke ke form 1 untuk kita tulis keluar pada form 1 itu supaya aktif sebelum kita menulis yang lain. Form 1 ini kita klik double di keluar, lalu kita tulis may close, may titik close ya, may titik close. Tidak perlu di enter, kalau enter nanti dia tambah baris di sini. Ini sudah benar. Ya, kita coba ulang sekali lagi. Walaupun agak lama prosesnya, tidak apa-apa videonya. Jadi kita sudah menulis biodata, kita coba jalankan eksekusi. Apa yang ditampilkan, baik ditampilkan di form 1, di form 2 maupun form 1 sampai keluar dari form 1. Kita menunggu. Habis itu kalau jadi baru kita simpan. Berarti kita simpan file kita. Kalau kita mau lanjutkan ke menu yang lain, nanti kita lanjutkan ke video yang lain ya. Kita klik. Ini penampilannya tadi, kita klik di sini. Belum prosesnya belum selesai. Nah, ini. Dia masih proses ini. Ya. Dia masih proses. Virus lagi. Sorry. Dia masih proses. Nah, ini dia. Sudah tampil. Coba kita isi biodata. Ya. Kita tampilkan. Terisi, berarti masih benar, tidak berubah.
kemudian kita keluar, dia keluar ke menu utama, ya. Lalu di menu utama kita keluarkan, maka dia akan masuk ke form, ya, form design keluar. Berarti sudah jadi, dia masuk ke form 2 designer ini. Ini form 2 kita sudah selesaikan dengan baik. Form 1 juga kita sudah selesaikan. Nanti untuk form 1-nya kan ini ada menu utama. Menu-menu yang lain nanti kita akan buat pada jadi kita sudah buat ini, nanti pada video berikutnya kalkulator, percabangan, perulangan, dan ya tinggal 3 ini. Ya, nanti pada kesempatan yang lain. Sekarang kita simpan, bisa simpan menggunakan ini, bisa menggunakan file, ya. Kita sudah simpan, dan setelah itu selesailah video kita, ya. Selamat belajar, semoga berguna.